seluruh Oke, masyarakat. terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Ramai sekali, tadi pas break juga ramai, tapi saya akan masuk lebih dalam soal penerbitan sertifikat ya. Saya mau ke Pak Gufroni terlebih dahulu. Pak Gufroni, laporan Anda dan masyarakat sipil mencantumkan dugaan pemalsuan dokumen dan TPPU terkait penerbitan sertifikat. Jadi ada indikasi bahwa penerbitan SHGB dan juga SHM memakai girik dan dokumen palsu. Ya, betul. Ya. Bisa dijelaskan nggak? Jadi begini, hari ini sudah ada pernyataan dari Mabes Polri bahwa ada dugaan bahwa girik-girik itu palsu. Oke. Dan itu kami yakin betul memang itu. Karena berdasarkan investigasi kita memang kita melihat bahwa girik-girik ini dibuat sedemikian rupa oleh oknum-oknum kepala desa dan perangkatnya agar seolah-olah ini girik murni dibuat tahun 1982. Padahal itu dimajukan. Oke. Kira-kira gitu. Dan sekarang sudah terungkap dan secara terang benderang. Dan sekali lagi bahwa soal girik palsu ini bukan hanya di Kohod ya, Mbak. Kami tadi datangi misalnya di desa Kronjo katakanlah. Itu ada 17 nama yang dicatut namanya. 17 nama warga yang dicatut oleh kepala desa untuk mengajukan permohonan ke BPN Kabupaten Tangerang. Dan itu kami yakini bahwa mereka sama sekali tidak punya tanah di atas laut, sama sekali tidak punya. Saya tanya, Ibu punya nggak 50 hektar? Nggak punya, boro-boro tanah daratan nggak punya. Oke. Bisa kita buktikan. Baik. Oke, silakan Pak Monas dari Ya, pertama versi begini ya, Amisdayo. yang perlu kita sampaikan. Ini biar kemudian publik menjadi jelas. Ini loh narasi framing-framing kayak tadi tuh istilahnya Mabes Polri katanya mengatakan bahwa ada temuan dugaan girik palsu. Nggak ada. Saya ikutin kok perkembangannya Mabes Boleh Polri itu dicek, dalam Bang. pernyataan. Hari ini beritanya muncul. Nggak? Ada beritanya Kalau hari ini. nggak, kalau pernyataan ini nggak dicabut, kalau pernyataan ini nggak dicabut, ini ada dugaan loh tindak pidana hoax loh. Karena saya punya rekaman pernyataannya Pak Juandani ya, Pak Direktur ya. Kita cek itu aja. dia mengatakan bahwa yang melaporkan itu model A. Model A laporannya, bukan karena lapornya Pak Gufron, bukan. Model A laporannya. Artinya Pak inisiatif Polri untuk mengungkap ini karena ini dianggap kemudian menimbulkan polemik. Makanya dilakukan proses penyidikan. Nggak pernah dia menyebut bahwa ada kata diduga girik palsu, itu satu. Nah inilah framing-framing ini yang kemudian membuat opini publik kemudian menjadi sesat. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, saya kira yang perlu disampaikan kepada publik ya soal masalah tanah abrasi. Apakah betul di Laut Tangerang itu terjadi tanah abrasi? Di media sosial muncul ada citra satelit dengan menggunakan Google Map, Google Earth, ditarik dari tahun 2025 sampai kemudian ke tahun 82, memang itu tanah terabrasi. Ada juga kemudian konten ya yang dibuat menggunakan citra satelit katanya nggak abrasi. Bagaimana cara pembuktiannya? Menggunakan data. Datanya apa yang bisa dilakukan? Nah, pertama ya bisa di cross check bagaimana kurun waktu dari tahun 70 sampai kemudian tahun 2025 ya berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Tangerang itu setiap tahun di Laut Tangerang itu khususnya di daerah Kohod terjadi 130 meter per tahunnya abrasi. Kemudian terjadi abrasi ekstrim. Itu pada tahun 95 sampai kemudian 2015. 579 hektar tanah-tanah rakyat, tambak-tambak rakyat hilang di situ. Ini data nih. Ya. Kemudian, nanti dulu Bang. Kemudian ada satu desa di Paku Haji, komplek rumah mewah. Itu bangunannya sekarang, itu ada di tengah lautan. Di tengah. Artinya gini, artinya gini yang perlu kita sampaikan. Ya, bahwa persoalan abrasi ini bukan dongeng. Memang ini terjadi. Fakta. Dan ini kemudian kalau dikaitkan dengan programnya Pak Prabowo kan tentang pembangunan Giant Sea Wall, itu sangat relevan. Sepanjang pesisir Pulau Jawa dari Jawa Timur sampai Banten memang rentan terhadap persoalan abrasi. Nanti dulu, justru yang kemudian saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan adalah tadi ada pernyataan misalnya Pak Nusron kemarin kan sempat menyatakan, ya persoalan dokumen, ya kita lihat dokumen-dokumen itu terbit tahun 82. Girik-giriknya, ada giriknya, dibayar pajaknya dari HSAM, semua yuridis, prosedural, legal, lengkap, kap. Bahasanya begitu. Ya, itu yang disampaikan Pak Nusron. Artinya apa? Secara formil ini nggak ada persoalan. Tapi yang dia lihat fakta materialnya, fakta materialnya kita jangan keluar dari perkataan Pak Menteri. Pak Menteri dari 80 bidang tanah bahwa ketika dia secara material itu dianggap terendam, dianggap terendam, maka itu dianggap tanah musnah. Nah ini kan persoalannya. Artinya secara prosedur, secara dokumen ini nggak ada masalah. Tapi menurut penglihatannya Pak Menteri bahwa itu dianggap sudah
tergenang, terendam air laut, maka itu dianggap sebagai tanah musnah. Walaupun itu kemudian masih Jadi tanah musnah bisa dipersoalkan. Bisa dijual kemudian Iya. di SHGB kan? Iya, ini kan soal tafsir tanah musnah. Oke. Ayo dong yang ahli pertanahan. Oke. Ya gak pakar-pakar ahli pertanahan ngomong dong soal tentang tanah musnah. Kenapa? Karena di Laut Tangerang itu cuma 1 meter loh. Di pembangunan tolnya Semarang-Demak itu 3 meter, mereka itu masih dianggap bukan tanah musnah. Diganti rugi dalam Jadi ada perbedaan tafsir ya kan di dicek. sini. Ada perbedaan Gitu tafsir loh. bahwa Nah, justru tanah makanya musnah saya bilang dikasih atau tidak. minta itu seharusnya Bang Deddy buat tol itu loh. itu membela orang-orang Nah, itu tanah di situ yang kan nggak sudah, cuma nelayan, misalnya tapi ada rakyat juga yang mempertahankan harta bendanya dari abrasi. Jangan-jangan bambu-bambu itu memang berkaitan dengan mereka untuk mempertahankan abrasi dulu. Maksudnya apa? Mereka Oh iya bisa. dong. Oke, saya putarkan dulu ya ini ya. Kita dapat Nggak video. boleh pakai jangan-jangan. Ya begitu dong, Kita Bang. putarkan dulu. Dugaan. Iya kan? Ayo tayangin dulu. Sekarang kita tayangin dulu. bisa ini loh. Biar ini Gedung enggak. sama batu-batu ini ya habis tanahnya. Loh itu air lautnya itu batasannya. Tuh. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Nah, itu gobok itu rumahnya. tanah warga tidak mengalami abrasi terutama yang di pinggir laut itu hoax itu. Loh, ini kan beda nih. Nah, ini sama yang di sana tuh kan beda tuh. Sama yang di sana. Yang di sana sudah mengalami abrasi. Ini orang karena punya duit, ada batuan. Nah, itu pagar lautnya tuh. Pagar bambu kok. Tuh. Baik. Jadi menurut Pak Muanas yang memasang itu mereka. Ya kita memasang nggak tahu. pagar-pagar bambu itu Artinya mereka. gini, kalau berdasarkan keterangannya Bupati Tangerang, Bang Zaki, 2014 itu pagar-pagar itu sudah ada. Ada, Oke. iya. Dan kalau dicek portal-portal berita ya, Ya. Mbak, di tahun 2016-2017, itu banyak portal-portal berita tuh di Laut Tangerang itu banyak pagar-pagar bambu. Oke. Baik, silakan. Gitu loh. Artinya gini Mbak ya, maksudnya aktivitas di laut itu menggunakan bambu kan banyak, gak cuma nelayan. Nelayan pun ada, tangkap kerang hijau pun mereka pakai bambu. Ya. Betul nggak? Ada kemudian sebagai penahan abrasi, bisa mereka. Baik, Mungkin mereka baik. mampunya cuma itu. Oke. Ya, Nggak ya, bisa tapi kan menggunakan gini, mangrove. Mbak, ini kan harus dibantah juga. Oke. Bukan dibantah lah, kita harus juga dari cara pandang lain. Ya. Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengatakan bahwa ini ada upaya melakukan reklamasi alami. Artinya bukan nelayan dong. Apalagi sampai 30 km panjangnya dan begitu banyak di mana-mana. Nelayan itu buat makan hari ini, nangkepnya hari ini, Mbak. Nggak mungkin mereka punya apa ke sana. Lalu kedua, terkait dengan tanah apa tadi itu, tanah musnah. Kan sudah terbukti bahwa Kementerian ATR BPN membatalkan 50 bidang SHM yang ada di situ. Bukan yang diklaim oleh rakyat dengan apa namanya tanah musnah tadi. Tetapi yang diterbitkan 2022-2023 yang baru-baru nih, 50 bidang. Kan itu cukup luas juga gitu. Jadi memang banyak ketidakjelasan di sini dan inilah yang sumber sengkarut. Jangan salahkan politisasi, Pak. Ketika rakyat tidak punya tempat berbicara, ya politisi yang harus turun. Oke, baik. Salahnya pemerintah dan pengusaha tidak menjelaskan dari awal. Inilah sengkarutnya gitu. Baik, kalau menurut Bang Deddy dari Komisi 2 itu nggak mungkin nelayan Jadi yang gini, masang saya ingin menyampaikan dulu, Pak. Menyampaikan tadi. Oke. Kalau tadi soal pagar-pagar itu dikatakan reklamasi kemudian tendensius seolah-olah dikonotasikan kepada pengembang, itu juga keliru. No, aku Jadi, pernyataan menteri. Jadi Pernyataan menteri itu. iya justru itu. Ya. Karena Berarti kita juga bersama menterinya sama salah dong. Enggak, bukan. Kita juga sama berpegang pada pernyataannya menteri. Artinya apa? Harus dibuka juga. Jangan, ini kan yang kemudian disampaikan oleh Pak Menteri ini yang resmi aja yang terdaftar, SHM dan AGB. Ya, Jangan-jangan di situ ada girik-girik masyarakat juga yang dulunya adalah tambak-tambak dan mereka kemudian membuat patok-patok itu supaya tanahnya bisa kembali. Ini harta benda rakyat loh, Mbak. Oke. Harta benda rakyat yang mereka masih punya alas hak dan mereka mempertahankan. Salahnya di mana itu loh maksudnya? Oke, baik. Ya kan? ya apa Mbak Nana. Gitu. Oke, itu tadi bahwa yang masang itu mungkin pemerintah, yang masang itu mungkin masyarakat. Sampai salah saya. Seperti yang tadi di video itu. Jadi Ya, dari oke. advokasi Anda gimana Oke, begini ya. Saya waktu jadi pembicara di TV One, itu kan ada tuh perwakilan dari nelayan di catatan demokrasi. Ya. Sepulang itu, dia curhat sama saya. Nah, sepulang itu curhat. Bagaimana ya Gus ya, kita mau ngaku nelayan. Wong framingnya itu kan tangkap pagar misterius kan begitu. Takut ya. Takut gitu loh, Mbak. Kenapa mereka yang masang? Loh, ini perwakilan nelayan sudah ngomong begitu. Kalau di daerah Kohot itu memang, kan ada juga tuh perwakilan dari Kohot juga itu kan, menyampaikan juga
nelayan di Kohot tidak dirugikan sama sekali dengan itu. Kan memang ini kan 6 desa tuh Mbak, pagar laut itu kan, yang di situ. Jadi karena framing, apalagi yang nyegel itu kayak baju tentara, jadi mereka pasif. Nah sekarang karena negara ini negara hukum, nah itu wewenangnya KKP, biar nggak timbul fitnah ke sana kemari, biar nggak debat kusir, silakan KKP menyampaikan siapa yang masang, sanksinya apa. Kan KKP sudah nyampaikan. Dendanya 18 juta per kilometer. Kalau memang itu wewenangnya KKP, sampaikan aja. Si Fulan ini yang masang, yang biaya, jadi enak gitu loh. Kalau urusan HGB laut dan lain-lain, biarlah itu wewenangnya Mas Nusron. Gitu aja kalau saya sih. Oke, tapi Anda tetap berkeyakinan yang memasang pagar laut itu masyarakat? Nelayan. Sejauh 30 km? Iya, nelayan. Cuman nggak bisa disebutkan, nggak mau disebutkan. Oke, silakan Pak Gufron. Itu masuk akal apa enggak? Soal yang mana nih, pemagar laut? Iya. Iya, pemilik tambak lah, iya pemilik. Ya, ada 7 nama. Karena menurut video tadi yang masang kan yang mereka masyarakat yang merasa untuk melindungi dari abrasi gitu. Ya, jadi begini. Gus, saya orang Sukadiri. Saya tahu ya Desa Karangserang. Nah, betul. Ya, saya cek ya, memang betul ada abrasi. Tapi abrasinya bukan karena faktor alam. Saya masih ingat tahun 2014, 2015. Di situ tadi di mana itu? Itu ada pengambilan pasir oleh mobil-mobil truk tanah, mobil truk-truk. Itu zaman 2014, 2015. Ya, ini soal data. Saya sudah lihat. Iya, Bang. Saya mau sampaikan. Saya katakan bahwa memang ada abrasi. Buka dong data KKP. Tapi itu memang seolah-olah memang disengaja karena pasir diambil oleh truk-truk tanah. Itu siang malam tuh, saya lihat. Tapi kan tidak ada itu tindakan apapun dari aparat kepolisian untuk menghentikan itu. Jadi ada abrasi buatan. Mungkin bisa jadi karena pasirnya diambil sehingga dari situlah kemudian ada gelombang yang membuat itu abrasi bertambah. Tapi sekali lagi luasnya tidak sampai 1 kilo seperti yang disampaikan oleh Pak Jaki. Tidak mungkin. Ya ini kan asumsi. Makanya harus data. Bukan harus asumsi. data gitu loh. Harus berdasarkan data. Karena berdasarkan data KKP 579 hektar pada periode 95 sampai 2015 terjadi abrasi hebat, ekstrim di lautan Tangerang. Berarti hoax gitu. Ya, lautan Tangerang kan gitu dari loh. mana ke mana dulu Ya kan? di sekitar Yang itu Bang. Mana? Dari sekitaran Gronjo sampai Sambi. Datanya ada Bang. Titik itu sampai 500 hektaran. Kalau kita ngomong ini kan asumsi. Ya makanya jadi jangan generalisasi juga lah. Kita pertama begini kalau menurut saya. Ada problem di sini. Rakyat ada problem. Pengembang ada problem. Pemerintah ada problem. Segala macam. Ya udah duduk bareng-bareng jelasin. Selesaiin semua. Ngapain tuding-tudingan sembunyi supaya nggak kelihatan salah. That's bullshit. Mbak Nana, kalau yang sayangan tadi untuk dibuka data. Itu nyata ada namanya Pak Hendra. Udah tak sebut deh. 92 hektar. Orangnya sampai tidur di gubuk. Itu tadi kan ada tuh gambarnya gubuk. Dia pagernya panjang. Itu untuk tetenger. Tetenger itu tanda gitu. Nah tanda yang paling murah. Nggak seperti yang kayak ada batunya itu memang. Dia pakai bambu. Nah silakan negara itu hadir. Ngasih mie 2 kerdus kayak. Bagi tanah yang mengalami abrasi itu ada SPPT-nya ditunjukkan, sertifikatnya ditunjukkan kok. Ini negara sepertinya bingung nih Bang Noel ya. Jadi dengan adanya sekarut pagar laut ini, kementerian nggak koordinasi, banyak kemudian pro dan kontra yang muncul ke publik bahwa PSN ini harus dievaluasi. Nah ini karena kan ini warisannya Pak Jokowi nih, ini gimana dong? Ini pro dan kontra loh di publik nih PSN harus dievaluasi. Dijawabnya tadi. Kan tadi udah disampaikan sama Mas Rofi, disampaikan juga Mas Muanas. Bahwa abrasi itu yang melakukan pemagaran itu kan nelayan, penambak lah ya. Tadi pemilik tanah lah ya. Pemilik tanah. Ya jangan juga seakan-akan ada kejadian kemudian langsung tembakannya ke Pak Jokowi, kemudian ke pemerintah. Ya kita cuman ya sudahlah, kan ini negara hukum tinggal pembuktian aja sih, ngapain kita berpolemik dengan hal-hal yang ya tapi nggak apa-apa, mungkin kawan-kawan untuk menggerakkan motorik otaknya kali biar berpikir terus ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah sih. Tapi mengevaluasi PSN tuh gimana? Banyak dorongan pro dan kontra, ada yang bilang evaluasi PSN-nya gitu. Ya karena ini kan terkaitkan Jokowi lah, ini kan orang subjektivitas terhadap Jokowi kan tinggi. Karena Jokowi kan meninggalkan legacy yang sebetulnya ini sangat bermanfaat buat rakyat. Gitu. Kemudian banyak orang yang terganggu dengan apa yang sudah dilakukannya. Kemudian orang mengkait-kaitkan Jokowi kong kali kong lah dengan Aguan, ya nggak apa-apa lah orang mau ngomong apa. Menurut saya nggak apa-apa itu. Namanya juga apa dugaan-dugaannya nggak. Tadi tetap yang disampaikan Mas Ganjar tadi. Ya kan ada sebuah peristiwa
Tapi ini tidak, langsung orangnya dituding Jokowi aguan, Jokowi aguan. Gimana? Jadi proyek PSN-nya jangan dievaluasi, gimana? Ya soal evaluasi atau tidak kan Pak Presiden Prabowo yang punya pertimbangan lah. Beliau kan hari ini yang paham sekali ya mana yang harus dijalankan, dilanjutkan dan mengatakan ini dievaluasi. berkaitan dengan investasi, Saya nggak bicara tentang lapangan itu. kerja. Ya tadi saya sampaikan menurut Monas. Ketika itu dibangun di situ nanti akan dibangun yang namanya tempat wisata, kemudian tempat ibadah. Kan pasti di situ juga kan penghijauan dan sebagainya. Pasti dari dampak itu ada yang namanya resapan tenaga kerja. Gitu, dan itu kan sejalan dengan narasinya Pak Presiden Prabowo gitu loh. Jadi kan saya nggak mau terlalu terjebak persoalan-persoalan yang sifatnya berpolemik lah. Kita lebih suka debat hal yang substansial di situ aja sih menurut saya. Oke, silakan sebentar. Saya mau ke Pak Ganjar nanti habis ini. Iya, Mbak, PSN dievaluasi. Ya benar, negara memang harus mengevaluasi karena jumlah PSN itu kan ada 49. Mana pihak swasta yang betul-betul serius mengelola tanah negara, maka itu yang akan mengerjakan. Makanya ada bahasa evaluasi. Itu benar juga. Oke, baik. Gitu. Dan yang minta evaluasi itu kan presiden, ombudsman gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa juga, silakan aja. Justru ini akan membuat terang benderang, memperbaiki, kan nggak semua sempurna juga apa yang terjadi di masa lalu. Setuju. Oke. Pak Ganjar, saya ingin tanya ya, Anda melihat bahwa ini ada kelambanan nggak sih dari aparat penegak hukum Lambat. untuk Jadi gini ya, memang butuh waktu proses hukum, ya. Tapi setidaknya secara berkala menginformasikan ke publik mengenai perkembangan, kan itu yang ditunggu. Dan perkembangan yang gini, kami masih lidik, seminggu sekali, seminggu 2 kali kami masih lidik terus. Masa nggak ada perkembangan? Paling tidak kan misalnya gini, kami sudah turun ke lapangan, kami sudah ketemu si ini. Minggu depannya kita sudah simpulkan, kita sudah rapat, kita sudah berkoordinasi. Minggu depannya lagi nanti, jadi ada perkembangannya. Anda melihat gitu, ada dilematis mungkin ya di APH ini, di aparat penegak hukum, karena ini PSN di satu sisi memberikan investasi dan juga kalau dilematis menurut saya ekonomi, itu sudah tapi di sisi lain ini bermasalah juga di publik. Kalau urusan dilematis rahasia umum. Ada kemungkinan gesekan politik itu pun saya pikir orang sudah tahu kan. Memang begini, pengambilan keputusan oleh presiden, oleh pejabat, melibatkan DPR dan lain memang bagian dari proses politik. Cuma pertanyaannya apakah senjata politik ini digunakan dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Kan gitu ya. Makanya begini, PSN harus dievaluasi. Termasuk proses menentukan ini PSN, ini PSN ditentukan gini ya. Siapa yang dapat apa dan bagaimana, termasuk bagaimana perkembangannya udah jalan atau belum nih. Gitu ya. Karena begini, kita ini hidup di negeri di mana kebijakan-kebijakan lahir itu riwayatnya gelap gulita belakangnya. Gitu Anda melihat ini juga riwayatnya gelap gulita. Undang-undang aja naskah akademiknya lahir kemudian. Gitu ya. Apalagi proses pengambilan kebijakan, proses pengambilan keputusan ini yang harus dibuka gitu. Ujuk-ujuk kan gini. Jadinya ini karena PSN-nya di sebelahnya PIK gitu ya. Kan orang dengan mudah menuding ya. Ini rahasia umum. Bagaimana misalnya Pak Aguan dianggap seperti punya privilege gitu kan ya. Terus ada begini, jadi jangan salahkan kalau orang kemudian membangun dugaan-dugaan itu juga kan gitu. Maka kita berharap gini, ya udah kasih aja penjelasan gitu ya, pemerintah dalam ini Pak Muana misalnya menjelaskan, silakan jelaskan saja. Tapi begini, proses hukum jalan terus karena justru dengan proses hukum kalau nemu ada tindak pidananya lanjut, kalau tidak ada ya sudah. Mau diapain? Tapi kita harus kawal. Kenapa? Hari gini proses hukum justru dilakukan untuk menyembunyikan kejahatan, bukan mengungkap. Jadi kita harus hati-hati. Itu berat itu statementnya Pak Ganjar, gelap gulita ya. Negara sudah menyampaikan melalui Sesmenko bahwa pagar laut tidak ada kaitan dengan PSN. Itu jaraknya jauh sama PSN itu sudah dijelaskan. Cuman namanya orang sudah apa ya, mindsetnya itu nyerang terus. Juga kan ini kan juga karena komunikasi strategisnya nggak jelas, Mas. Kementerian ngomong lain, kementerian ini ngomong lain, angkatan laut ini kan jangan disalahkan juga orang berpendapat gitu. Baik, saya mau tanya nanti pendapat dari teman-teman mahasiswa ya terkait polemik pelaporan ramai-ramai pagar laut Tangerang ini ke penegak hukum. Bagaimana tanggapan mereka? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.